Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita telah memasuki bulan Ramadan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk mengisi Ramadan dengan ibadah sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabatnya, keluarganya, dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada saat ini saya ingin menyampaikan tentang cara Rasulullah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, Rasulullah berniat puasa sejak malam. Diriwayatkan dari Hafsah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat untuk puasa Ramadan sejak malam, maka tak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, marilah kita ketika hendak berpuasa Ramadan, kita niatkan puasa Ramadan itu sejak di malam harinya, sebelum sahur, supaya puasa Ramadan kita ternilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai puasa menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi puasa Ramadan kita niatkan sejak malam, sebelum sahur. Yang kedua, Rasulullah mengawalinya dengan sahur. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sahuru aqlah barokah, fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jar'ata min ma'in, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ya. Jadi Allah dan malaikatnya itu bersolawat pada orang-orang yang bersahur. Dalam hadis ini dikatakan bahwa sahur adalah makanan berkah. Maka janganlah kalian tinggalkan walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air. Karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Ahmad. Nah, kita diperintahkan untuk mengawali puasa dengan sahur walau hanya meminum seteguk air. Syukur-syukur kita bisa mengawali sahur dengan makan secukupnya supaya besok ketika puasa Ramadan tubuh kita tetap kuat. Yang ketiga, Rasulullah menyegerakan berbuka. Ya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Ya. Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika matahari sudah tenggelam, adzan maghrib sudah berkumandang, maka selayaknya kita bersegera untuk berbuka. Meski barangkali kita masih merasa kuat, karena
menyegerakan berbuka itu adalah salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan apa Rasulullah berbuka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka dengan makan 3 biji kurma dan segelas air. Dalam riwayat ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutobatin qabla an yusalli. Ya. Fa'ilam takun rutobatun fa'ala tamarotin. Fa'ilam takun hasawatin min ma'in. Ya. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan kurma basah atau rutob. Jika tidak ada rutob, maka berbuka dengan kurma kering atau tamar. Dan jika tidak ada tamar, maka minum dengan 1 tegukan air. Jadi sangat mudah. Apabila ada rutob, berbuka dengan rutob. Apabila tidak ada rutob, berbuka dengan tamar atau kurma kering. Nah, sekarang di Indonesia kita sangat mudah untuk mendapatkan kurma kering, ya, kurma kering. Namun apabila tidak ada kurma kering, cukup dengan segelas air, seteguk air. Nah, kita tidak perlu menyulitkan diri dalam urusan berbuka puasa. Yang keempat, Rasulullah mengisi Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Selama sebulan Ramadan itu Rasulullah senantiasa memperbanyak amalan seperti sholat malam, tadarus Al-Quran, zikir, tasbih, sedekah, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah semakin banyak bersedekah di bulan Ramadan ini. Rasulullah sangat berdermawan di bulan Ramadan ini. Maka kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita berusaha untuk meneladaninya, mengusahakan untuk memperbanyak infak dan sedekah di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Yang kelima, Rasulullah membiasakan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan di dalam iktikaf ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan aktivitas ibadahnya. Sebagaimana selama Ramadan beliau memperbanyak amalan, maka di 10 hari terakhir ini beliau lebih meningkatkan lagi amalan-amalan ibadahnya. Demikian tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semuanya kaum mukminin bisa mengikuti jejak Rasulullah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.